Ini adalah mechanical keyboard yang suaranya lumayan talky. Build quality-nya juga udah oke. Ada knob pula. Dan ada LCD screen. Kira-kira percaya nggak kalian kalau ini harganya cuma 800.000? Kelengkapan saat kita unboxing TechWare Spectre ini sebenarnya lumayan lengkap. Selain dari keyboardnya, kita juga diberikan kabel Type-C to Type-A buat charging, keycap dan switch puller, spare LCD protector, spacebar silencer pad, spare keycap, dan tentunya ada buku manual juga. Kalau melihat dari desain boxnya ya, kelihatan kalau TechWare ini niat buat line up Spectre-nya mereka. Kita dikirimin 2 unit, yaitu 75 key TKL dan 96 key yang full size. Buat yang 96 key kan dia berwarna putih ya. Gue juga suka kalau dia nggak lupa membuat kabel dan dongle-nya juga berwarna putih walaupun ini merupakan keyboard budget. Sekarang kita ngomongin dari desain keyboardnya dulu deh. Jadi buat desainnya secara keseluruhan, kedua keyboard ini tuh lumayan cantik. Finishingnya itu smooth, bahkan terlihat sekilas seperti metal. Tapi secara keseluruhan, bodinya itu terbuat dari plastik semua. Beratnya memang agak melebihi standar dari keyboard mereka masing-masing pada umumnya, karena ini adalah keyboard yang padat banget dengan lapisan-lapisan. Dan juga plastiknya itu padat banget. Tapi yang membuat keyboard ini unik adalah di bagian kanan atasnya itu ada knob yang solid banget, ditambah ada screen juga pula. Ini adalah display 1,5 inch TFT LCD yang fungsinya itu nggak hanya menampilkan GIF atau gambar aja, tapi juga ada beberapa fitur-fitur lainnya, kayak menampilkan jam sekalian status keyboard, status CPU dan GPU usage, dan mengatur efek-efek RGB juga bisa lewat sini. Navigasinya memakai knob yang ada di kanan ini, ya so far ini cukup intuitif walaupun ada beberapa isu yang nanti kita akan bahas. Oh iya, untuk mengaktifkan wireless dan Bluetooth mode-nya itu kita bisa lewat switch yang ada di belakang ini. Jadinya ini lebih enak ketimbang harus pencet antara FN1, 2, 3, atau 4. Layout dari tombol-tombolnya sendiri juga easy banget buat dibiasakan. F-Row ini juga ada beberapa function tambahan seperti media button yang bisa dilihat di manualnya. Cuma karena mereka mau memadatkan keyboard ini tanpa harus kelebaran dengan LCD dan knob pula, F-Row-nya itu jadinya digabung tanpa kepisah-kepisah di kedua keyboard. Kadang ini membuat agak sulit untuk navigasi kalau mau pencet function tertentu sambil nggak melihat keyboard. Dan untuk function sebelah kanan juga ada tersusun rapih seperti delete, page up, page down, dan end, namun sayangnya tanpa home. Kalau di 96 key-nya, home dan end itu ada di bagian numpad. Tentunya keyboard ini juga punya 2 adjustable fit guna membuat typing angle-nya itu lebih landai, dan ini berguna banget karena typing angle-nya saat nggak pakai fit itu terlalu flat. Keycap yang tersedia dari TechWare ini juga of course sudah PBT double shot dan secara tekstur juga terasa mewah. Namun sayang di harga segini mereka masih one tone keycap, di mana kompetitor kebanyakan sudah memberikan two tone atau bahkan three tone keycap. Buat switch, kita dikirimin 2 tipe switch, yaitu Candy Red Linear buat yang 75% dan Cocoa Brown buat yang 96 key-nya. Keduanya juga udah di preloop dari pabrik, walaupun sayangnya kita nggak bisa kasih lihat daleman switch-nya karena kita nggak punya alatnya. Tentu di harga segini dia udah hot swap 5 pin universal, alias bisa kalian ganti-ganti switch-nya, dan RGB-nya juga south facing. Tapi keduanya ini overall lumayan enak lah typingnya karena yang tactile juga force-nya itu nggak terlalu dalam. Dan juga di dalam keyboardnya ini ada beberapa lapisan dampening yang membuat jadi terasa lebih empuk. Dan di harga 800 ribuan menurut gue ini udah oke banget, kalian dengerin aja deh suara typingnya. Keyboard ini juga di-include spacebar silencer yang lumayan kerasa bedanya pas dipasang, kalian bisa denger aja perbedaannya di sini.
Ngomong-ngomong soal spacebar, pastinya tombol-tombol penting di keyboard ini juga udah diberi stabilizer seperti space, backspace, dan shift kiri. Sayangnya shift kanan yang berukuran 1,5 U ini masih belum diberi stabilizer. Nah, kalau soal typing kita nggak ada masalah, gimana nih dengan delaynya? Tecware Spectre 75 ataupun 96 sebenarnya itu nggak klaim punya polling rate tinggi atau gimana, tapi sepengalaman kita bermain game CS2, kita nggak merasa ada delay yang berasa banget saat main game ini. Ya, kita pakainya koneksi 2,4 GHz-nya ya. Namun kita juga nggak bisa terlalu berpendapat di delay ini karena kita mainnya itu nggak terlalu yang kompetitif banget. Saat bermain game Muse Dash, total sistem latency kita itu adalah sekitar 60 millisecond saat memakai Tecware Spectre 75 dan sekitaran 40 millisecond saat memakai light speed-nya Logitech G915X. Nah, itu kira-kira bayangannya seperti itu ya. Buat baterai kita ngetes dia ada di sekitar 4 harian dan itu nyala full dengan RGB-nya. Nah, sekarang kita akan ngomongin screen-nya nih. Jadi screen ini kan nggak hanya menampilkan GIF aja, jadi bisa yang lain-lain juga dan bisa dinavigasi itu lewat knopnya. Untuk naruh-naruh GIF-nya juga gampang, cuman kalian harus mencolokkan keyboard ini ke mode wire terlebih dahulu. Untuk ngelihat CPU GPU usage juga kita butuh buka softwarenya terlebih dahulu, jadi nggak bisa instant switching dan nggak enaknya di sini adalah knopnya itu nggak bisa instan ganti volume. Jadi kalau mau ganti volume itu mesti ke pilihannya dulu, terus misalnya atur-atur volume, terus baru ganti lagi ke mode GIF apabila mau nampilin gambar. Sebelum masuk ke kesimpulan, gue akan sebutin dulu harga dari kedua keyboard ini. Jadi buat yang 75% atau 82 key-nya itu ada di harga 820.000. Sementara kalau misalnya yang 96%-nya itu di harga 870.000. Nggak terlalu beda. Jujur ya, gue seneng banget dengan dunia per mechanical keyboardan yang sekarang, dimana keyboard di bawah 1 juta itu diperhatiin banget. Jadi Tecware nggak cuman asal naruh screen dan knob aja di sini, tapi juga typing experience-nya itu diperhatiin banget. Nggak nyangka kan itu di bawah 1 juta sekarang. Dan dimana dia itu lapisannya banyak, build quality-nya lumayan bagus, ada gasket pula, switch-nya juga not bad. Keren kan? Nah, sementara kalau misalnya menurut gue yang paling spesial itu adalah yang si non TKL ini, karena pilihannya cukup sedikit ya. Kalau kita mau nyari keyboard 100% atau 96% ada numpadnya yang feelingnya itu juga udah enak di harga di bawah 1 juta gitu, yang diperhatiin lah ininya, dan ada screen dan knob juga lagi. Terus software-nya juga gue suka, jadi kita komunikasi antara software dengan hardware itu juga lumayan bagus. Tidak seseamless Logitech atau Corsair, tapi fungsional dan oke lah. Dan yang gak gue sukanya itu paling kenapa naruh JPEG itu susah banget, padahal kalau GIF itu gampang. Masa kita mau naruh JPEG di sini harus kita jadiin GIF dulu, kan nggak lucu ya. 100 pembeli pertama juga akan di-include free PBT Pudding Keycap set dari Tecware, dan dia itu gunanya adalah untuk mengenhance RGB self facingnya jadi lebih terlihat lagi. Cuman ini bukan preferensi gue aja sih, gue lebih prefer untuk pakai ya beli keycap yang two tone atau three tone dan punya tema seperti yang versi 96-nya ini udah gue jadiin tema Super Mario gitu. Cuman itu balik lagi ya ke orangnya masing-masing. Dan kalau kita ngomongin soal saingannya, ternyata di harga segini memang cukup banyak. Jadi di 1,3 juta ada yang bentuknya itu mirip banget sama ini. Jadi namanya adalah Noir Timeless 82 V2. Dari bentuknya sih kayaknya ODM-nya itu cukup sama, cuman dia itu udah di-include sama switch yang kayaknya sih lebih premium daripada switch yang kita dapat di sini. Dan juga dia secara keycapnya itu udah yang tritone. Cuma harganya 1,3 juta, itu lumayan mahal. Kalau misalnya mau barebone itu ada di 1 jutaan. Ya cuman balik lagi 820.000 ini kalian udah bisa langsung pakai, sementara yang itu masih dapatnya barebone. Yang terberat saingannya itu adalah Ajas. Ada Ajas AK820 screen dan juga ada Ajas AK870 Hall Effect, yang dimana pas dia lagi wired itu bisa Hall Effect, pas dia lagi wireless itu bisa 1000 Hz polling rate. Dan ini lumayan menggoda ya sebenarnya dari Ajas, walaupun kita sendiri belum make, dan harganya itu masih di range jutaan. Cuma masih ini 820.000 yang worth it buat dibeli karena ini bisa langsung pakai. Kalau Ajas itu 820.000-nya masih yang pakai voucher Tokped. Sementara untuk yang non TKL ini adalah salah satu pilihan yang masih paling murah sampai sekarang.
Ya nggak tahu, kalau misalnya mungkin ada, kalian bisa komen aja di bawah. Ya paling itu aja sih menurut kita pendapat tentang Techwear Spectre 75 dan 96 ini. Kalau misalnya kalian mau beli, ini bisa gua jamin cukup worth it. Dan kalau misalnya kalian mau beli, bisa lewat link yang ada di bawah. Terakhir, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.